그래 내가 개다 그래 내가 개다 임마 그래 내가 개다 그래 내가 개다 임마 Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Salahuddin Duyatno, mahasiswa PGSDC semester 6. Di sini saya akan mengumpulkan video yang bertemakan IPS sebagai kekuatan dalam praktik pengajaran di tengah pandemi COVID-19. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah model pembelajaran IPS SD. Kalau begitu mari kita mulai videonya. Silahkan. Wabah COVID-19 masih berlangsung dan belum ada tanda-tanda mereda. Seluruh aktivitas umumnya dilakukan di rumah melalui sistem dalam jaringan atau daring. Tak terkecuali pendidikan yang ikut terkena dampak wabah COVID-19. Hal ini tidak menyurutkan semangat belajar mengajar dengan menggunakan sistem daring. Siswa tetap belajar dan mengasah kemampuan akademik maupun non-akademik. Didukung kerja kreatif para guru, siswa tetap memperoleh pendidikan yang tepat, meski dalam keterbatasan ruang. Kreativitas guru dalam menyajikan kegiatan belajar terus mendukung perkembangan dan menstimulus kecerdasan siswa, seperti memberikan tugas sesuai dengan tema belajar yang sedianya sudah dirancang. Melalui pembelajaran yang kreatif dan terjangkau dengan keadaan di rumah, siswa tetap dapat belajar dengan baik, meskipun terdapat berbagai kendala. Dengan ketelatenan dan kreativitas guru, kendala tidak akan mengurangi inti dari pendidikan tersebut. Sejak Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan deklarasi yang mengatakan dengan resmi bahwa coronavirus adalah pandemi global, maka banyak dari negara dengan penderita pandemi ini telah mengambil tindakan demi menyelamatkan warga negaranya. Kota-kota ditutup, sekolah, perkantoran, dan semua kegiatan juga tempat umum telah ditutup untuk mencegah pandemi ini berkembang lebih lanjut.
Untuk memfasilitasi kemudahan pembelajaran daring, Anda dapat menggunakan aplikasi perangkat lunak konferensi video yang ada. Salah satunya adalah Zoom. Aplikasi ini membuat telecommuting jarak jauh lebih praktis, efisien, dan disertai banyak fitur-fitur yang membuat pertemuan online lebih nyaman. Dengan COVID-19 yang berhasil melumpuhkan hampir seluruh dunia, aplikasi Zoom telah menjadi alat komunikasi bagi mereka yang belajar dari rumah. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim pun memberikan opsi pembelajaran lewat TV melalui siaran TV TVRI. Berikut penjelasan beliau. Kita sedang melakukan eksperimen dengan TVRI, pembelajaran lewat TV bagi yang tidak punya koneksi atau daerah tertinggal, dan itu walaupun kita masih terus perbaiki, resepsi masyarakat saya rasa cukup positif gitu. Tapi kita akan terus perbaiki konten dan materinya. Tapi mau nggak mau, Mas Usman, kita harus memberikan konektivitas di semua pelosok Indonesia. Itu tidak ada opsi buat saya. Karena di mana mereka tidak mempunyai ekonomi yang memadai, tidak punya sumber daya mungkin yang memadai, satu-satunya elemen pemerataan yang bisa kita lakukan adalah dengan teknologi. Gitu. Jadinya mau nggak mau kita nggak punya pilihan. Kita harus memprioritaskan konektivitas internet bagi seluruh sekolah kita di Indonesia, dan itu membutuhkan gotong royong bahu-membahu, bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tapi berbagai macam kementerian lainnya, baik keuangan, PUPR, Menkominfo, dan lain-lain, untuk bisa memastikan konektivitas ini merata di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan pesan di Hari Pendidikan Nasional yang tahun ini diperingati di tengah pandemi COVID-19. Nadiem mengatakan banyak hikmah yang bisa diterapkan dalam kondisi krisis atau setelahnya. Di antaranya adalah pembelajaran yang diterapkan secara online dan juga keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Salam dari Mendikbud. Kita sedang melalui krisis COVID-19. Krisis yang memakan begitu banyak nyawa, yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tapi dari krisis ini, kita dapat banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat kondisi krisis dan setelahnya pun. Untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan pembelajaran lewat online, menggunakan tool-tool baru, dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas guru, betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif, dan menimbulkan empati kepada para guru-guru yang tadinya mungkin belum ada. Guru, siswa, dan orang tua juga sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya suatu hal yang bisa dilakukan di sekolah. Tapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga pihak ini. Dan tanpa ada kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin bisa terjadi. Kita sebagai masyarakat juga belajar mengenai betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan, dan betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat kita. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan bukan hanya di masa krisis ini, tapi pada saat krisis ini sudah berlalu. Belajar memang tidak selalu mudah. Tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19 agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Jadi, pembelajaran di tengah wabah COVID-19 ini banyak media ataupun aplikasi yang mudah dan disediakan, seperti aplikasi Zoom atau media pembelajaran di TV TVRI yang sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita. Intinya, di tengah wabah ini, guru harus lebih kreatif dan aktif dalam mengajar karena sudah banyaknya media-media yang canggih demi kelancaran pembelajaran murid.
Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.